Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh cemplon, suklepon, empon-empon. Pakai organit ya cemplonnya. Oke, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang dia atau siapa sih yang bertekad pokoknya pengen ketemu sama kamu. Pengen banget ya, dia bertekad, berniat, pokoknya pengen ketemu gitu ya, dia meniatkan untuk bertemu dengan kamu. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Please be wise, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Kita lihat dulu ya, ini energi dia. Apakah ini adalah seseorang yang kamu harapkan atau mungkin orang lain ya, who knows. Seru nih ya, oke. Wah, namanya juga kartu True Black ya. Ini Bunda nggak tahu ini. Kalian bisa lihat nggak sih gambarnya? Kartunya True Black. Ini ngebaca ini Bunda mesti pakai senter nanti ya, sebentar. Ya, kartu aneh-aneh. Makanya ini Bunda agak kurang ini ya. Kurang suka gitu loh pakai kartu ini karena ora ketok guys. Kagak kelihatan guys. Oke, wait. Ada 9 ya, bener ya. Oke. 9. Oke, enough. Ya. Sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya dia dulu. Inisial dia yang pokoknya kekeh bertekad apapun yang terjadi, maju terus pantang mundur, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Inisial dia. Oke. Yang terkoneksi dengan kamu. Oke. Inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk Tuhan, berikan petunjuk. Bunda rasa udah banyak ini. Oke, cukup ya. Inisialnya cukup segini aja. Ini yang lompat duluan, ini ada A Alpha, ada C Cucakrowo, ada E Eko, ada F Fanta. Kemudian ada B Bravo, ada V Vivo, ada X Extra, ada N Nona, ada K Kilo, ada E Romeo, ada J Jakarta, ada D Delta. Oh, tumben dikit ya. Ini cuma 12 inisial, tumben dikit. Biasanya tuh keluar 16, 17, 15 kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Ada 9 zodiak dan ada 12 inisial ya. Yang jelas ini hubungan kamu sama dia sudah berakhir. Kalian dulu memang pernah punya something spesial ya. Pernah punya dulu kamu waktu bersama-sama dengan dia tuh saling cinta. Indah banget lah pokoknya, lope-lope gitu ya. Indah banget, saling cinta, tapi entah karena satu hal dan satu hal hubungan kalian berakhir, ya mungkin sudah lama atau mungkin juga baru saja karena memang di sini nggak kelihatan. Jadi ya entah sudah lama entah baru saja. Tapi ternyata hari-hari ini entah bagaimana dia dirundung oleh sebuah perasaan bersalah ya. Nggak bisa tidur nih, nggak bisa bobok. Bukan karena digigit nyamuk, bukan ya. Nggak bisa boboknya lebih karena batin tuh rasanya kemerungsung aja ya. Merasa bersalah sama kamu. Kayak semacam ada satu tugas gitu yang belum aku selesaikan, itu pikirannya dia ya. Ada satu, nggak tahu gimana, ngejar-ngejar aja dan dia nggak bisa lega gitu sebelum dia datang kepada kamu ya. Dan ya jelas kamu ada di dalam pikirannya ya. Hari-hari ini mungkin dulunya memang ya waktu mungkin 2000 atau bagaimana dia masih nggak mikirin tentang hal itu ya. Biasanya kan ego masih main. Tapi ketika ego sudah surut, maka dia akan kembali kepada nuraninya atau batinnya. Dan ketika nuraninya bilang bahwa
apa yang aku lakukan itu kemarin itu salah ya. Apa yang aku lakukan kemarin itu nggak baik. Nah, pada saat itulah baru dia bertekad untuk ketemu dengan kamu. Sebenarnya ada sesuatu hal sih di sini ya. Ini dia ketemu dengan kamunya, bukan hanya sekedar ketemu ya. Ketemu ciluk, ketemu gitu, enggak juga. Karena yang pertama jelas niatnya untuk bertemu dengan kamu adalah yang pertama ya pasti akan bicara ya. Kalau kalian memang pernah ada urusan yang belum selesai, maka dia akan membicarakan hal tersebut. Tapi kalau misalnya memang perginya baik-baik, bubarnya baik-baik, ya intinya kan dia akan berbicara tentang kalian berdua. Dan ada embel-embelnya nih, ya. Ketika dia menjumpai kamu masih sendiri ya. Oke, ketika dia menjumpai kamu masih sendiri, ini dia akan mengajak kamu untuk berkeluarga ya. Dia akan mengajak kamu untuk berkeluarga, dia akan mengajak kamu untuk kali ini aku udah capek, aku nggak mau lari-lari lagi. Ya siapa yang suruh lari-lari ya? Aku nggak mau lari-lari lagi, aku mau sama kamu. Yuk kita berumah tangga dengan baik. Yuk kita membina keluarga dengan baik. Cihui, asik banget kan? Ya ada satu tujuan ya tersembunyi, tapi yang jelas dia kekeh banget maunya ketemu sama kamu. Oke, apa yang akan dia lakukan? Ya, kalau ketemu sih ya pasti komunikasi dulu ya, entah melalui WhatsApp, entah melalui handphone, melalui apapun. Tapi yang jelas ini ketemunya ketemu sengaja, jadi bukan ketemu nggak sengaja, ketemu di pinggir jalan atau gimana, nggak seperti itu ya. Ini ya ketemu gitu, ketemu yang secara sengaja memang dia rencanakan. Kira-kira dia akan ngajakin kamu ketemuan di mana? Oke. Ya ketinggalan. Dia mau ngajakin kamu ketemuan di mana? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Mau ngajakin kamu ketemuan di mana nih? Pokoknya dia kekeh banget ya. Mau ngajakin ketemuan di mana nih tempat ketemuannya? Oke. Bisa jadi dia akan ngajakin kamu kayak, yuk ikut aku kayak ke tempat aktivitasnya dia ya. Ke tempat aktivitasnya dia. Ya mungkin dia sambil kerja atau bagaimana. Mau ngajakin udah di sini gitu. Ya ini memang di samping memang dia sibuk ya. Dia akan memperkenalkan kamu. Intinya dia ingin kamu melihat kehidupan sehari-harinya dia. Kemudian bisa jadi dia juga akan ngajak kamu ke restoran ya, biasa makan ya. Makan ke restoran yang memang nyaman ya, yang bisa diajak, bisa buat ngobrol. Bisa ketemu di mana aja sih, bisa ngajakin ketemuan di mana aja, bisa anywhere really, bisa ya. Di mana aja bisa. Yang penting kalau misalnya dia ngajak kamu di semak-semak, jangan mau ya. Banyak nyamuk di sana. Jangan mau ya. Apalagi di kuburan, waduh. Jangan-jangan dia udah di dunia lain gitu. Tapi ini bisa di mana aja. Bisa di mana aja dia ngajakin kamu. Ngajakin ketemuan di perpustakaan bisa. Emang di sini ada perpustakaan di mana gitu ya? Di toko buku, di perpustakaan ada, ini pasti kutu-kutu buku. Kenapa ya? Intinya satu tempat yang tenang ya. Ya, di tempat kerjanya dia bisa ya. Mungkin dia nyuruh kamu kayak datang ke kantornya, atau dia datengin kamu ke kantor kamu, jemput kamu ke kantor kamu, itu bisa banget. Intinya dia mau datengin kamu di restoran, di cafe gitu ya, atau mau ketemu di parkiran lah. Jangan-jangan dia adalah kang parkir ya. Atau neng parkir gitu ya. Bisa ngajakin ketemu di parkiran, tapi ini bisa di mana aja ya, di restoran, di cafe. Dia mau ngajakin kamu di situ. Ibaratnya kayak, yuk aku mau ketemu sama kamu 4 mata. Wih, keren gak sih? Terus kira-kira dia mau ngomongin apa sih Bunda? Mau ngomongin apa? Mau ngomong apa atau Bunda? Dia itu mau ngomong apa atau Bunda ya?
Dia mau ngajakin kamu ngobrol tentang apa? Ya, yang pertama dia akan meminta maaf ya. Dia akan bilang maaf ya atas ya entah problematika atau situasi di antara kalian. Dia akan meminta maaf yang pertama. I'm sorry katanya. Di sini juga ada penyesalan kalau misalnya dia memang pernah melukai kamu. Dia akan akan mengucapkan kata-kata penyesalan. I'm sorry, maaf ya. Dia akan bilang seperti itu. Maaf. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. Dia akan ngomong bahwa dia kangen sama kamu, ya. Aku kangen sama kamu, dan itu nggak ditutup-tutupi ya. Dia akan jujur dan terus terang bahwa maafin aku ya, aku kangen, gitu. Dia akan ngomong seperti itu. Nah, tadi seperti Bunda bilang ya, kalau dia mendapati bahwa kamu masih sendiri, masih alone, dia tanpa babi bu akan mengajak kamu untuk berkeluarga. Dia akan ngomong, aku tuh pengen menghabiskan waktuku, menghabiskan sisa hidupku tuh bersama-sama dengan kamu. I want to spend my life with you. Ya, itu yang dia katakan dan itu yang dia inginkan. Kenapa? Karena dia bilang, aku tuh udah cinta mati sama kamu ya. Jadi sekalipun berpisah kemarin, mungkin dia mencoba untuk dia berkenalan gitu ya sama yang lain. Dia menjual hatinya kepada kamu ya. I sold you my heart. Kenapa seperti itu? Kenapa dia datang ke kamu dan kemudian dia ngajakin untuk serius ya? Terus dia menyatakan perasaannya, mencurahkan perasaannya, jatuh cinta, maksudnya hatinya terkunci sama kamu karena dia capek. Udah capek, Mbok, gitu nyari-nyari yang lain. Capek. Udah capek banget menjalani hidup sendirian. Udah capek banget gagal bolak-balik. Sepertinya mungkin ketika dia terpisah sama kamu, ada kemungkinan dia mencoba sama yang lain dan ternyata capek. Tidak berhasil dengan baik sama yang lain. Dan sama kamu tentu saja kan dia melihat kualitas kamu, melihat bagaimana kamu ketika hari-harinya bersama-sama dengan kamu, ya, dia merasa dia nyaman dengan hal itu. Oke, kemudian ada maksud apa lagi? Ada maksud apakah lagi? Pokoknya dia bertekad bulet ya. Bertekad bulet untuk ketemu sama kamu. Tekadnya bulet banget untuk bertemu sama kamu. Ini kartu gila segini banyak ya. Susah ngocoknya. Ya, dia akan ngomong ya. Karena kenapa? Ya memang dia suka gitu. Dia cinta sama kamu. Have a crush on you. Dia akan ngomong tentang hal itu. Dan dia menghargai kamu ya. Menghargai apa yang telah kamu lakukan kepada dia. Dia datang dengan sopan, bukan dengan kurang ajar ya. Tapi memang tetap perlu berhati-hati karena memang di sini juga ada unsur-unsur manipulatif. Ya maksudnya begini, orang yang capek karena dia berkata kan aku capek. Orang yang capek udah muter-muter nih ya, udah muter-muter gitu, terus kemudian dia merasa capek. Biasanya memang ketika dia memutuskan kembali kepada kamu, biasanya memang mengalami namanya kegagalan hidup, jatuh hidup gitu ya. Biasanya memang digituin dulu supaya apa? Supaya orang itu sadar bahwa ternyata kamulah yang dia butuhkan. Kadang-kadang memang perlu melalui proses seperti itu. Nah, ini ada unsur manipulatif sih. Unsur manipulatif itu maksudnya ya ada dompleng-dompleng ya. Memang dia cinta, memang dia sayang sama kamu. Tapi ada unsur manipulatif di sini. Bagaimana maksudnya? Manipulatif itu ya apa ya? Mungkin secara finansial dia berpikir bahwa kamu bisa membantu dia gitu ya. Sekalipun ini ada rasa sayang cintanya juga ada. Tapi karena rasa capeknya dia mikir ya kamu yang bisa bantu dia. Ya ada gitu loh, dua-duanya ada. Manipulatifnya ada, perasaan cintanya tulus juga ada gitu loh ya. Orangnya memang terobsesi sama kamu. Memang ibaratnya memang dia cinta gitu sama kamu ya. Dan kenapa dia kembali dan bertekad menemui kamu? Karena kamu adalah seseorang yang hatinya hangat. Hati kamu lembut, hati kamu hangat, sabar, kamu pemaaf. Itu pertimbangan-pertimbangan dia untuk menemui kamu ya, bertekad
dan kamu adalah orang yang baik ya, orang yang kemarin-kemarin itu selalu menolong dia, selalu support dia, whatever it takes, siapapun yang terjadi kamu selalu support dia. Nah makanya ketika dia ambruk, gedebuk, jatuh gitu ya, yang dia ingat kamu, karena ya gimana ya, dia merasakan kayak kedamaiannya itu bersama-sama dengan kamu ya. Cuman ya terserah kepada kamu sih, kamu gimana, kamu mau atau enggak gitu ya. Kadang-kadang orang memang kurang ajar banget ya, giliran dia udah susah aja gitu inget ya sama kita-kita. Ya kalau model begini sih ya gimana, dirujak aja gimana. Nyebelin banget soalnya ya. Oke, kita lihat dulu kira-kira kapan nih dia mau datang atau dia mau ngajakin kamu ketemuan. Kira-kira kapan nih dia akan nongol kembali dalam kehidupan kamu. Wow, ini sebentar lagi. Sangat-sangat ini bisa antara sekitar paling cepat 1 minggu, paling lama ini 1,5 bulan ya. Wow, ini mah cepet, ini nggak lama-lama. Jadi kamu bisa siap-siap gitu. Kira-kira dia akan ya itu tadi ya, ngajakin kamu ketemuan kira-kira dalam jangka waktu 1 minggu sampai 1,5 bulan. Dia akan ngajakin kamu. Oke. Terus kira-kira gimana gitu loh. Bunda mau cek ya. Kalau misalnya kamu ketemu sama dia, terus kedepannya gimana Bunda? Apakah berjalan dengan baik? Maksudnya gini, misalnya ini kan memang dia ngajakin untuk balikan ya, atau ngajakin untuk berkeluarga, ngajakin untuk komitmen. Nah, cuman sekarang Bunda mau lihat, nah kalau misalnya memang berkomitmen, apakah dia akan mengulangi kesalahan yang sama atau berubah menjadi sosok yang lebih baik ya? Kita lihat dulu, oke. Next, setelah berkomitmen, kamu dan dia bagaimana? Seandainya berkomitmen, kamu dan dia bagaimana? Seandainya berkomitmen, kamu dan dia bagaimana? Bagaimana, bagaimana lagi? Oke. Memang dia cinta. Memang dia sangat cinta sama kamu. Sangat cinta sama kamu, tapi persoalannya adalah orang ini ya punya problem emosional ya, yang sepertinya memang susah untuk sembuh. Problem emosional tuh apa? Ya meledak-ledak ya. Terus kemudian dia juga punya niat yang manipulatif, ibaratnya kayak dia akan merepotkan kamu, nyusahin kamu, menghisap darah kamu. Serem amat Bunda. Dia itu manusia atau lintah? Atau jangan-jangan vampir ya menghisap darah? Tapi memang ada ya, ibaratnya mungkin karena dia kesulitan, dia menolong kayak bahasanya mungkin kayak numpang hidup. Sebetulnya nggak numpang hidup juga ya, tapi kayak apa ya, ya kamu gitu yang bisa nolong. Nah kalau dia terus-terusan meminta pertolongan, help me, help me, help me terus dari kamu, kamunya yang capek besti ya, kamunya yang capek. Dan di sini ada trust issue. Trust issue itu artinya apa? Iya memang benar dia cinta, tapi apakah dia bisa dipercaya? Enggak juga tuh ya. Ternyata nggak bisa dipercaya ya, artinya dalam hubungan kalian itu masih akan ada kebohongan-kebohongan berlanjut, sekalipun pada ini cinta loh ya, ini dia cinta sama kamu. Nah memang yang terbaik buat kamu adalah berada dalam lingkup pertemanan saja. Karena kenapa? Memang dia cinta sama kamu. Tapi apakah kamu sanggup ya menghadapi perilaku toksiknya dia yang manipulatif, yang meledak-ledak, up and down, duar, cetat, ini medan perang apa berumah tangga? Oke. Ya, capek loh ya. Waspada terus-terusan ya, berada dalam alert, dalam waspada perang terus-menerus, ini capek banget, melelahkan buat kamu. But it's up to you, karena orang ini memang akan datang dan akan ngajak kamu komitmen. Tapi kurang lebih inilah gambarannya kalau kamu masih bersama-sama dengan dia. Ya, kembali lagi terserah kepada kamu. Oke? Ya, nasihat dari semesta apa Bunda? Oke, Bunda mau tarik satu nasihat dari semesta buat kamu. Terus gimana? Terus gimana? Terus gimana? Terus gimana? Terus gimana? Nasihat dari semesta buat kamu.
Yang pertama, kamu nggak boleh nggak enakan. Mungkin ketika dia datang, kamu nggak tega, nggak enak hati. Aduh, please deh. Please. Kamu nggak enak sama orang lain, tapi apakah kamu memperhatikan bahwa diri kamu sendiri pun butuh untuk dicintai dan perlu untuk nggak dienaki, ya? Ketika kamu melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan kamu, diri kamu sendiri tuh teriak-teriak loh, protes ya. Jadi udah sebodoh amat, ya. Sebodoh amat gitu loh. Kamu mau nggak enak, mau dia nangis-nangis, nyembah-nyembah, bungkuk-bungkuk, tiarap-tiarap di depan kamu, ngesot-ngesot ya. Bodoh amat ya. Bodoh amat, karena orang ini datang memang bikin kamu capek. Tapi terserah sih kalau misalnya kamu rela dengan senang hati dicapein ya nggak apa-apa. Pesan dari semesta adalah bodoh amat. Perhatikan diri kamu sendiri ya. Perhatikan diri kamu sendiri. Kalau kamu kerasa nggak enak ya, udah tega-tegaan aja, main tega-tegaan ya. Kurang lebih begitu ya. Tapi kalau misalnya memang kamu merasa kayak ya aku masih cinta, aku pun masih cinta ya nggak apa-apa. Go ahead, silahkan dilanjutkan. Ya resiko ditanggung oleh penumpang. Nggak apa-apa. Ya misalnya pun kayak mengalami sesuatu, ya itulah perjalanan kehidupan ya. Oke? Anggap aja kayak petualangan begitu. Sekarang Bunda mau tarik ya readingan ini resonate buat kamu-kamu dengan zodiak apa saja. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ada Capricorn, ada Taurus Virgo, ada Aries, ada Pisces, ada Libra. Oke, di sini ada 6 zodiak. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu ya sayang ya, oke. Kita kocok arisannya, arisan. Oke, ada D Delta, ada V Vivo, ada S Sutra, ada T Tango, ada O Oscar, kemudian ada B Bravo, ada L Cinta Luna, ada H Hotel. Kemudian di sini ada C Cucak Rawo, ada X Extra, ada A Alpha, ada U Ultra, ada W Warsawa, ada Z Zulu, ada K Kilo, kemudian ada E Romeo, dan ada M Mama. Wow, banyak ya. Ini nggak ada yang double loh hurufnya ya. Oke, well, congratulations. Ya mungkin kalau misalnya kamu masih ada ganjalan, yang jelas dia akan segera datang kepada kamu, mencari kamu ya. Dan selanjutnya terserah Anda, karena kan ini hidup kalian berdua, kalian yang menjalani. Kalau misalnya ini resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu. I love you kesayangan. Bye-bye.